Jadi menurut pandangan saya bahwa menjadi seorang aktivis itu memang harus benar-benar menguasai tentang sesuatu ilmu yang mungkin bermanfaat bagi banyak orang. Jadi Run. Anda kalau pasti share di Google ataupun cari di video ataupun di YouTube, Anda pasti cepat sekali akan menemukan orang satu ini atau Pace ini. Beliau ini sangat vokal dengan pemerintah, beliau ini sangat bijaksana dalam membelah kemanusiaan, beliau ini juga sangat luar biasa dalam karirnya dan masih banyak hal-hal unik yang beliau miliki. Dan sering sekali beliau ini banyak ditampilkan di layar TV maupun di channel-channel YouTube, bahkan di berita-berita lainnya. Beliau ini selalu menjadi perbincangan oleh masyarakat di ibu kota Jakarta, bahkan di daerah-daerah lain. Sebenarnya siapa sosok Natalius Pikai? Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan beliau kepada Anda semua. Beliau adalah Natalius Pikai atau Pace Natalius Pikai. Sama dengan saya, hitam kulit dan keriting rambut. Dari Indonesia Timur, Papua, daerah Nabire, Paniai. Beliau lahir tanggal 25 Desember 1975 di Paniai, dan sepanjang perjalanan dia dari bangku pendidikan dari Papua hingga di luar dari Papua, sepanjang karirnya beliau sangat luar biasa dalam kerjaan maupun di dalam politik maupun di luar politik, di dalam organisasi maupun di luar organisasi dan lain-lain sebagainya. Natalius Pikai mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan SIP dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau APMD atau STPMD APMD Yogyakarta tahun 1999. Pigai juga aktif di beberapa organisasi lainnya seperti Kontras, Walihi, PMKRI, PRD Petisi, dan Rumah Perubahan. Natalius Pikai juga adalah salah satu anggota Komnas HAM atau anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2017. Berasal dari Indonesia Timur, Papua, daerah Nabire Paniai, dan satu-satunya anggota Komnas HAM yang berasal dari Indonesia Timur, Papua. Natalius Pikai pada saat ini selain dikenal sebagai aktivis kemanusiaan, juga bekerja sebagai profesional penyelidik swasta dan konsultan bidang bisnis dan hak asasi manusia di perusahaan asing dan domestik dan lain-lain sebagainya. Dan hal yang paling menarik adalah beliau juga adalah sebagai seorang penulis. Dan ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Pace Natalius atau Pak Natalius, Migrasi Tenaga Kerja Internasional. Ada juga Evolusi Nasionalisme, kemudian dan buku-buku lain yang dia telah menulis, dan Anda pun bisa mendapatkan buku-buku yang ditulis oleh Pak Natalius sendiri di Gramedia maupun di toko-toko buku lainnya. Dan inilah ekspresi beliau. Beliau selalu santai dan selalu membagi inspirasi maupun masukan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan yang lain, misalnya dia juga menulis buku antara lain Anak Indonesia Teraniaya, Status Kewarganegaraan, Anak TKI di Malaysia, kemudian ada juga Tenaga Kerja Penyandang Cacat, bahkan buku-buku lainnya yang tidak sempat saya baca-baca. Kemudian hal-hal menarik lainnya yang telah dia perbuat untuk masyarakat sekitar maupun dalam hal membela kemanusiaan. Dia juga sebagai seorang penulis buku dan juga sebagai seorang aktivis. Ya, Anda tahu sendiri kan bagaimana seorang aktivis yang seringkali Anda selalu membaca di media-media online, bahkan di channel-channel YouTube, bahkan di berita-berita, selalu pembicara untuk menyikapi hal-hal yang terjadi dari pemerintahan maupun kepada masyarakat sekitar. Yang dalam arti kata bahwa aktivis ini adalah orang yang giat memberikan atau bekerja untuk kepentingan suatu organisasi politik atau organisasi massa yang lain. Dia mengabdi dirinya
dan tenaga maupun pikirannya, bahkan seringkali mengorbankan harta bendanya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan organisasi tersebut. Berapa aktivis lembaga sosial masyarakat mengingatkan pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Organisasi kita memerlukan seorang aktivis yang rela menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kelangsungan hidup organisasi. Jadi teman-teman, hal yang menarik dari aktivis ini adalah mereka itu selalu menyuarakan uh, tentang mungkin kemiskinan, tentang penderitaan, kemudian mereka-mereka yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan hukum bisa dibelah oleh para aktivis tersebut. Jadi teman-teman, aktivis ini sangat unik dan pekerjaan yang mungkin mau dibilang adalah pekerjaan yang menguras otak, tenaga, dan pikiran dan hal-hal sebagainya. Ini aktivis menurut pengertian ataupun penjelasan dari saya. Aktivis adalah orang yang giat memberikan atau bekerja untuk kepentingan suatu organisasi politik atau organisasi massa lain. Dia mengabdikan dirinya, tenaga dan pikirannya, bahkan seringkali mengorbankan harta bendanya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan organisasi tersebut. Jadi itulah tentang pekerjaan aktivis, atau bahasa-bahasa kecilnya itu adalah aktivis itu sebagai seorang pembelah kemanusiaan yang mungkin hak-hak yang diabaikan atau mungkin hak-hak yang dilupakan oleh pemerintah, maka seorang aktivis ini dapat memberikan saran atau kritikan. Itulah pekerjaan seorang dari aktivis tersebut. Jadi kalau Anda yang figur-figur yang sebagai seorang aktivis dalam membelah kebenaran maupun membelah hak-hak orang lain maupun membelah sesuatu yang diabaikan oleh pemerintah, Anda dapat menyuarakan, menurut saya adalah menyuarakan dengan opini yang baik, dengan masukan yang baik, dengan kritikan yang baik. Bahkan itu akan menjadi sebuah berkat bagi orang yang mendengar, orang yang membaca, bahkan mereka yang akan bertindak untuk menjadikan perbuatan. Jadi Pak Cenatelius ini memang sangat luar biasa. Beliau sangat berani dalam menyikapi opini-opini, bahkan mau dibilang adalah gosip ataupun mungkin topik-topik yang lagi tren atau hangat. Beliau dapat memberikan sebuah tanggapan dengan hal yang luar biasa secara singkat maupun pengertiannya luas, dan itu bisa diartikan bermacam-macam ya. Beliau juga seringkali memberikan masukan atau pendapat melalui mereka yang mengundangnya, yaitu youtuber-youtuber di Indonesia. Banyak sekali youtuber-youtuber yang menggunakan ataupun mengundang Pak Cenatelius ini untuk memberikan suatu topik atau pembicaraan ataupun opini di channel-channel tersebut, sehingga penontonnya itu sangat banyak, sangat luar biasa, bahkan subscribernya bisa lebih ya. Jadi youtuber-youtuber yang ada di Indonesia ini, Anda juga yang sebagai seorang youtuber, jangan lupa untuk suatu saat jika Anda ada kesempatan bisa mengundang Pak Cenatelius agar channel Anda juga bisa mempunyai penonton yang banyak seperti para youtuber-youtuber yang lain. Dan bahkan juga stasiun-stasiun TV juga yang besar-besar seringkali juga mengundang Pak Cenatelius untuk memberikan suatu pendapat, opini ya, atau suatu masukan, bahkan sampai kepada kritikan yang mungkin kritikan itu pedas ataupun kritikan yang sangat dingin ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi dari kritikan-kritikan tersebut. Itulah pekerjaan dari seorang yang sebagai aktivis. Itulah pekerjaan mereka ya. Kemudian juga bahkan banyak hal-hal unik yang telah dilalui oleh Pak Cenatelius ini. Beliau sangat luar biasa ya. Kadang juga kalau saya dengar-dengar suka nyanyi lagu-lagu dari Batak ataupun Medan ya. Saya bangga beliau juga bisa menyanyi lagu dari daerah yang lain. Kemudian beliau juga dapat memberikan masukan-masukan yang baik, bahkan yang masukan-masukan yang sangat mungkin pedas didengar ataupun panas di telinga, yaitu untuk bagaimana mengembangkan negara ini, bagaimana untuk memajukan negara ini dengan baik dan benar. Jadi Anda yang sebagai seorang aktivis ataupun Anda yang lagi bergiat untuk belajar menjadi seorang aktivis atau mengembangkan ilmu Anda, jangan lupa kembangkan ilmu Anda sebaik mungkin sehingga ilmu Anda itu dapat bermanfaat bagi mereka yang mendengar dan mereka yang melakukan.
sehingga ilmu Anda itu tidak sia-sia dalam masyarakat ataupun dalam diri Anda sendiri. Itu akan menjadi berkat bagi Anda sendiri, bahkan untuk keluarga Anda, bahkan sampai kepada anak cucu Anda. Salam dari saya, sampai bertemu di video berikutnya.